Di tengah peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, bangsa Indonesia mengalami masa yang sulit. Memasuki tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan gejolak dan menyebabkan perekonomian dunia merosot tajam. Padahal, pada periode kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Saya akan berbincang tentang masalah ini bersama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanggulangan COVID-19, Luhut Binsar Panjaitan. Pertumbuhan ekonomi telah dilalui pada kuartal 2 2020. Namun perkembangan COVID-19 yang terus meningkat menahan laju proses pemulihannya. Pemerintah menggunakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dengan menggunakan anggaran sebesar Rp695 triliun. Dana itu digunakan untuk insentif perpajakan, subsidi bunga UMKM, dan penjaminan kredit UMKM. Ada juga penempatan dana murah pada bank untuk restrukturisasi kredit UMKM dan industri padat karya. Kemudian pembiayaan investasi kepada koperasi, penjaminan kredit korporasi, dan penempatan modal negara, serta pemberian pinjaman BUMN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kemajuan PEN cukup positif, yakni sudah terrealisasi dana sebesar Rp151,25 triliun. Itu artinya telah tersalur 21,8% dari total pagu sebesar Rp695 triliun. Tren penyerapannya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan, di mana kita juga telah memutuskan bahwa seluruh program-program terutama yang berhubungan dengan bantuan sosial sudah diperpanjang hingga Desember. Kita juga sudah mempercepat proses usulan baru dari berbagai macam klaster dari mulai kesehatan, UMKM, bansos, dan juga dari sektoral serta pemerintah daerah. Pemerintah menyatakan belanja negara untuk eksekusi program ini akan dioptimalkan sesuai outlook defisit APBN yakni 6,34%. Kinerja ekonomi di semester 2 2020 diharapkan mampu kembali positif dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam menangani wabah dan efektivitas pelaksanaan program PEN. Proyeksi pemerintah pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2020 berkisar minus 0,4% sampai 1%. Sedangkan tahun 2021 ditargetkan bisa bangkit ke 4,5% sampai 5,5%. Sangat mungkin bagi Indonesia kembali ke pertumbuhan ekonomi yang positif. Ada 4 aspek yang perlu digenjot, yakni konsumsi masyarakat, belanja negara, investasi di sektor real, dan menaikkan angka ekspor. Jadi kuncinya memang pada 3 ini belanja pemerintah. Kalau pemerintah bisa menggenjot belanjanya itu yang sangat tinggi, mesti dicatat juga bahwa defisitnya pemerintah itu di first half atau paruh pertama tahun 2020 itu masih di bawah 2% daripada GDP mereka. Jauh dari targetnya yang 6,3%. Realisasi anggaran perlindungan sosial sudah mencapai Rp86,45 triliun atau hampir 50% dari pagu. Bahkan rencananya akan ditambah Rp18,7 triliun lagi. Anggaran program kesehatan juga ikut ditambah dari realisasi Rp7,14 triliun, sedang dikaji Rp23,3 triliun lagi. Dana akan fokus pada penyediaan alat kesehatan untuk mendorong kesembuhan dan menekan angka kematian. Dana tersebut juga dialokasikan untuk proses awal pengadaan vaksin. Segala jenis insentif telah disuntik oleh pemerintah. Lalu, kita bisa apa untuk membantu perekonomian lepas dari resesi? Ayo cepat beradaptasi dengan situasi dan cara hidup baru. Lakukan inovasi dan ubahlah model bisnis usaha yang selama ini berhasil saat sebelum ada pandemi. Kemudian, tingkatkanlah literasi keuangan yang baik agar mampu bertahan di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi. Sekarang kita berharap pada vaksin COVID-19. Kabar baik datang dari para perusahaan farmasi BUMN dan swasta, serta lembaga Eijkman
yang tengah mengembangkan vaksin merah putih. Ditarget pengadaannya mulai Januari 2021. Dengan begitu, produktivitas bisnis dan perdagangan bisa bangkit, ekonomi tanah air segera pulih, agar resesi tidak bergeser ke depresi ekonomi. Desi Aritonang, Akun Coro, Jakarta. Saat ini saya sudah bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanggulangan COVID-19, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam. Terima kasih Pak Luhut atas waktunya di CNN Indonesia. Pak Luhut, kita bicara soal kemerdekaan dulu Pak Luhut. Ya. Ini karena kita sebentar lagi akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 tahun. Nah, tahun ini Indonesia merayakan kemerdekaan dengan cara yang agak berbeda. Ya. Ada keterbatasan ya Pak. Keterbatasan karena pandemi, keterbatasan PSBB, ada keterbatasan ekonomi dan juga tentunya kewaspadaan kesehatan. Ya. Menurut Pak Luhut, bagaimana sebetulnya bangsa Indonesia harus menyikapinya sih Pak? Ya, kita ini sebenarnya harus berkaca lah ya pada masa lalu ya. Artinya bagaimana negeri ini dibentuk oleh founding-father kita 75 tahun yang lalu. Jadi ya banyak kan pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur dalam perjalanan waktu sampai kepada hari ini. Kita sekarang bisa menikmati ini, ya tentu kita semua harus melakukan refleksi ya, bahwa bersyukur kita begini. Nah saya sih sebagai yang termasuk yang senior, ya menghimbau kepada teman-teman juga yang lain, ayo kita ini sama-sama membangun Indonesia. Jangan kita rusak Indonesia itu dengan cara-cara yang tidak kita sadari membuat Indonesia itu jadi terhambat majunya. Padahal Indonesia ini merupakan satu negara yang sangat dihormati banyak sekali negara di dunia. Negara Indonesia dengan 270 juta penduduk, atau lebih sekarang 273 juta, itu satu power yang besar, untuk pasar yang besar, yang apa saja kita bisa buat gitu. Dan sekarang kita sedang bergerak ke arah sana dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jadi saya pikir, ayo dengan spirit kemerdekaan 75 tahun, kita ini sama-sama bersatu padu untuk membawa Indonesia lebih bagus. Kritik-kritik saya kira kepada pemerintah itu sangat kita butuhkan. Tapi janganlah ada kritik-kritik yang tanpa data, atau kritik-kritik karena kebencian, atau kritik-kritik karena ya yang tidak jelas. Jadi kita sangat terbuka dalam hal ini. Dan saya pikir tidak ada negara yang tidak bermasalah di dunia. Semua sekarang dalam suasana COVID-19 ini, dunia itu bermasalah. Tinggal bagaimana negara itu mengatasi masalah-masalah itu. Nah kita bersyukur tadi Fitch sudah keluarkan rating kita tetap triple B. Itu juga saya kira satu indikasi bahwa kita memanage negeri ini. Dan Fitch juga menginterview saya 3 minggu yang lalu, juga ada Moody's 4 minggu yang lalu, dan kemudian nanti minggu depan dengan S&P. Apa mereka itu semua? Mereka pengen tahu apa sih yang kita buat gitu. Sehingga dengan begitu mereka bisa menceritakan kepada dunia dengan tadi rating itu, Indonesia ini masih tetap dalam kondisi yang begini susah juga, kita masih di stabil rating gitu triple ya, di B rating yang sama ya, plus ya, triple B plus. Jadi saya pikir ini satu hal yang cukup menggembirakan buat kita. Itu bisa menjadi sebuah kado begitu ya Pak di ulang tahun ya, kemerdekaan kita bisa bilang kado, ya kita bisa bilang juga bahwa harapan gitu ya. Dan yang saya ingin katakan bahwa orang dunia itu melihat negara itu, satu negara itu dengan rating internasional tadi. Ya ada 3 lah yang paling menonjol tadi Fitch dengan siapa namanya ini Moody's dan juga tuh S&P. Nah dari situ mereka melihat kalau gitu negara ini bagus. Terlepas tadi orang-orang bercerita mengenai hutang kita banyak, sebenarnya masih terkendali, sangat-sangat terkendali, masih sekitar 30% dari PDB kita. Masih terkendali itu ya Pak? Sangat terkendali, mungkin sedikit tambah gara-gara sekarang kita membuka tadi defisit kita kepada GDP ke sampai 6% mungkin tahun ini. Tahun depan saya kira kita mulai robah mundur sampai ke 5, sekian persen. Dan seterusnya sampai nanti tahun 2023 kita kembali di bawah 3%. Dan semua saya kira Kementerian Keuangan sudah dengan tim menata dengan baik, dan itu juga salah satu keuntungan kita bahwa prudent kita dalam mengatur
fiskal kita dalam 6 tahun terakhir ini. Dan itu kan dilihat orang ke belakang. Jadi tidak bisa hanya melihat seketika saja. Kalau orang lihat kita minus 5,32% sekarang ini, ya banyak negara kita di sekitar kita juga minusnya double digit. Iya. Jadi sebenarnya ya kita ya painful, tapi ya itulah keadaannya. Tapi kalau kemudian melihat angka minus 5,32 begitu ya Pak ya, kalau kemudian dibandingkan dengan prediksi-prediksi menteri-menteri kabinet juga mungkin jauh lebih rendah begitu ya, lebih buruk dibandingkan dengan prediksi menteri-menteri sebelumnya begitu. Bagaimana menyikapinya Pak? Karena banyak kemudian ekonom juga sekarang sudah banyak bicara bahwa khawatir nih Indonesia sudah diambang resesi begitu. Ya enggak juga, Bu Ani kan membuat range itu kalau saya tidak keliru 4,3 ke 5,2 kalau tidak keliru ya. Ya enggak juga, bisa saja meleset ya. Dan saya pikir juga tidak ada satu negara pun yang bisa meramalkan lebih dari 6 bulan keadaan ekonominya. Itu karena begitu volatilenya keadaan sekarang ini. Jadi kalau ada yang bisa mengklaim, saya kira ya sangat naif aja itu. Jadi tapi yang penting sekarang ini bagaimana dari Presiden memerintahkan kami para pembantunya, state budget, stimulus ini bisa turun ke bawah dengan pas. Dan kemudian menggerakkan private sector itu jalan. Sekarang kami dorong ini habis-habisan, misalnya macam-macam bentuk program UMKM lah, program tadi kepada perusahaan-perusahaan yang bermasalah akibat COVID-19 lah, terus kepada nanti subsidi kepada perusahaan-perusahaan, kepada UMKM dan sebagainya itu kan sekarang jalan. Kemudian sekarang Presiden juga mulai mendorong kepada perusahaan swasta untuk mulai investasi. Karena kita lihat gerakannya bagus, misalnya Bali. Bali kemarin kita buka, saya ke sana dengan Pak Tama 2 minggu lalu ya. Itu turisnya langsung naik. Hasilnya luar biasa. Dan lucunya, ya yang lucu ya, itu COVID-19-nya justru menurun di sana. Jadi artinya ya rakyatnya sendiri sadar bahwa kalau mereka tidak disiplin, masker, cuci tangan, jaga jarak, itu juga berbahaya buat dia. Nah, sama dengan Banyuwangi, kan 2 udah kita buka Banyuwangi dengan Bali. Nah sekarang secara bertahap nanti kita akan buka. Nah kita belum mau. Tadi Presiden juga menelpon saya mengenai internasional. Kita tidak akan buru-buru buka itu. Jadi bahwa ada pembicaraan di sana sini. Jadi itu terbuka tapi untuk turis lokal begitu ya Pak ya? Domestik kita. Jadi domestik ya? Ini sebenarnya kalau Anda lihat, kita kan banyak uang yang tertinggal dalam negeri sekarang. Itu nggak disadarin tuh. Kita nggak pergi ke Singapura lagi, nggak berobat ke Singapura, ke Penang segala macam. Itu 5 bulan loh. Iya. Terus kita nggak pergi umroh nggak boleh. Terus kemudian turis ke negara-negara lain nggak boleh. Haji juga tidak bisa. Jadi angka itu saya kira belasan miliar dolar itu. Mungkin kalau bisa puluhan miliar dolar. Nah sekarang itu makanya kita dorong supaya turis dalam negeri aja dulu. Nah tapi dengan begitu kita ambil hikmahnya lagi. Tempat-tempat turis itu kita perbaikin. Sehingga kebersihannya, terus keindahannya, fasilitas-fasilitas kesehatannya kita perbaikin. Sehingga membuat Indonesia lebih kompetitif. Karena memang sektor pariwisata ini yang lumayan besar terdampak begitu ya Pak ya. Kalau besar. Dari angka begitu kan yang penurunannya cukup tajam begitu ya Pak ya. Bentuknya akan seperti apa Pak konkretnya program-program untuk insentif bagi sektor pariwisata ini? Ya macam sekarang, tadi baru kita bicarakan, Presiden tadi dengan kami diskusi para pembantunya, mungkin kita mau subsidi orang-orang yang pergi berlibur di bintang 3, mungkin 1 hari jadi 2 hari gitu dibayarin subsidi oleh pemerintah gitu. Kan itu terjadi juga di Inggris, terjadi juga di Thailand. Jadi banyak negara sekarang mencari kiat masing-masing untuk mulai menghidupkan ekonominya. Ya kita belajar juga dari situ. Jadi saat ini lagi menggodok begitu ya Pak ya? Saya pikir akan segera diputuskan. Sebenarnya dalam beberapa hari ke depan ini. Tadi dari kantor saya juga ikut terlibat untuk menggodok itu. Ya kita sepakat tadi dengan Menteri Keuangan
bahwa bagaimana kita majukan sekarang obat-obat dalam negeri. Nah, jadi bagaimana kita buat syarat terorganisasi, misalnya BPJS. Nah, kenapa tidak kita paksa harus semua pakai obat-obat buatan dalam negeri? Kan sama aja. Misalnya, kenapa tidak pakai herbal yang sudah teruji klinis? Kalau Pak Luhut melihat, kita sebetulnya kan sudah melewati pandemi ini kurang lebih sekitar 6 bulan Ya, begitu 6 ya Pak bulan, ya. Kemudian kondisi perekonomian ya mungkin bisa dibilang tidak relatif baik begitu ya Pak ya. Kalau memang itu juga terjadi di seluruh dunia, tapi juga di Indonesia, dan juga angka pandemi pun juga angka positif pasien COVID-19 ini juga terus naik begitu Pak. Sebetulnya mengapa ini terjadi begitu Pak? Ya kalau COVID naik kan testingnya jumlahnya naik ya. Tapi sekarang testing itu kira-kira akan berkisar 22-25 ribuan lah gitu kira-kira ya. Nah, tapi tingkat penyembuhan juga sekarang bagus. Tinggal 2 provinsi yang masih di bawah 50% recovery rate-nya. Okay. Sumatera Utara dan Aceh. Yang lain sudah di atas 50%, malah sekarang ada yang 80, ada 90, Bali 86%. Jadi kita jangan naifkan, jangan hanya lihat infected itu terjadi agak naik gara-gara tingkat jumlah yang dites itu meningkat. Jadi jumlah yang dites itu meningkat, ini juga meningkat. Nah, tapi penyembuhan itu juga bagus. Mortality rate sekarang kan turun juga. Jadi saya pikir menurut saya jauh lebih bagus daripada awal-awal. Nah, memang kalau Anda lihat Sudah ada perbaikan sangat berbagai sangat. program-programnya begitu ya Pak ya? Ya menurut saya ya sangat banyak. Sekarang misalnya Jawa Timur yang kita rame bilangan, sekarang udah bagus. Jadi cepat sekali. Surabaya bagus. Tadi saya bicara dengan Ibu Khofifah, juga Jawa Timur bagus. Banyuwangi salah satu contoh bagus. Ya kalau ada tentu daerah spot-spot tertentu yang masih belum baik. Nah itu problematikanya apa Pak? Ya kalau misalnya misalnya di slum area, ya orang bagaimana? Yang rumahnya cuma 3 kali 5, tinggalnya di situ 5 orang, ya kan, ya susah juga kita ngomong. Jadi di Jakarta berapa banyak daerah seperti itu. Tapi kita bersyukur tidak ada outbreak di sana sampai hari ini. Kenapa? Ya kita kadang-kadang juga ya nggak tahu juga ya. Atau mungkin karena disiplin juga. Saya kira DKI juga cukup berbenah cukup baik. Jadi sekarang kelihatan harmonisasi itu makin baik. Memang kalau Anda tanya bulan Maret, April, Mei, itu betul-betul masa-masa kritis kita. Tapi sekarang saya pikir Juni, Juli ini kita sudah sangat paham apa yang kita lakukan. Apalagi vaksin sudah mulai diuji coba. Sudah masuk ke clinical tahap ketiga. Ya, Saya pikir sangat baik. Belum lagi tadi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, mereka juga dari plasma sudah mulai mengembangkan yang itu meng-cover orang-orang yang sudah tua dan orang-orang di umur 18 tahun ke bawah. Jadi saya pikir bagus. Tadi saya baru rapat mengenai pharmaceutical dengan beberapa menteri dan juga pemain-pemain di obat di lapangan, BP POM misalnya, dan juga tadi beberapa industri obat kita. Ya kita sepakat tadi dengan Menteri Keuangan bahwa bagaimana kita majukan sekarang obat-obat dalam negeri. Nah, jadi bagaimana kita buat syarat terorganisasi, misalnya BPJS. Nah, kenapa tidak kita paksa harus semua pakai obat-obat buatan dalam negeri? Kan sama aja. Misalnya, kenapa tidak pakai herbal yang sudah teruji klinis? Ya, kita kan kaya dengan herbal. Di Tiongkok herbal juga yang menjadi ke depan tadi penanganan COVID. Kita punya 30.000 spesies herbal itu. Nah ini sekarang kita godok semua. Dan kemudian Presiden katakan semua yang bisa dibuat dalam negeri kita biayain dari APBN kita sekarang ini. Yang kita research-nya. Dan itu saya kira di BPPT berkembang. Kemudian tadi Pak Menteri Bambang, BRIN juga berkembang, research mereka maju, hasil-hasilnya kan kita sudah melihat tadi PCR dibuat sendiri, rapid test dibuat sendiri, dan ya ternyata lebih bagus, lebih murah. Artinya sekarang penyerapan anggaran sudah lebih baik begitu ya Pak ya? Sekarang saya pikir lebih baik, jauh lebih baik karena apa? Data-data kita sudah makin baik. Jadi misalnya
by name, by address, kemudian sampai by account. Dulu ini belum terbanyak dihitung, karena tadi ada program UMKM, ya kan harus sampai ke sini. Jadi bantuan itu sudah lebih bagus lagi. Dan itu kelihatan sekarang, penaikan daripada selling di UMKM. Oke. Tadi saya sempat mention soal penyerapan anggaran begitu. Kemarin sempat menjadi masalah, bahkan Presiden sempat melontarkan akan melakukan reshuffle kabinet. Ini apa yang terjadi sih Pak waktu itu, Pak Luhut? Sebenarnya itu Presiden hanya memberikan tekanan pada kami supaya kita kerja itu semua terintegrasi. Jadi jangan ada yang merasa hanya lihat sektornya aja, baik dari BI, baik dari OJK, LPS, Kementerian Keuangan, kemudian di dalam kabinet sendiri, itu kita mau semua terintegrasi. Nah, itu DIPA itu kadang-kadang ini kan dibuat Menteri Keuangan, tapi ada kementerian-kementerian yang harus memberikan datanya kepada Kementerian Keuangan. Itu kelihatannya kelihatan terlambat. Tapi sekarang dengan task force ini, kelihatan sudah jauh lebih cepat dari yang lalu. Oke, task force ini artinya Komite Pemulihan Ekonomi Nasional itu ya Pak ya? Jadi misalnya ini tugas-tugas utamanya apa sih Pak? Ya tadi itu mensinkronisasikan, memeriksa lagi proyek-proyek, menyisir lagi proyek-proyek. Misalnya 30 triliun pertama tadi yang diberikan kepada Bank Himbara, semua harus sudah jalan, sudah selesai, sudah berputar. Misalnya kemudian tadi UMKM ada 7,6 triliun, itu juga harus bisa jadi 76 triliun karena dia tadi berputar di lapangan. Kemudian pariwisata, bagaimana kita kasih insentif di pariwisata, dan bagaimana di kesehatan, itu sangat luas sekali. Dan itu sekaligus kita melakukan reformasi di semua bidang. Oke, artinya seberapa besar kewenangan dari komite ini Pak? Tadi rapat saya dengan teman-teman, tadi ada Menteri Keuangan, ada Menteri Research, ada Badan POM, ada siapa lagi tadi semua. Kita memutuskan bagaimana nanti sistem kesehatan kita, farmaceutical kita, ada Menteri Kesehatan tadi, ya kita semua. Nah tadi terus akhirnya dari rapat kita buat tim untuk mengevaluasi, nanti tanggal 26-27 kita putusin. Nanti BPJS harus begini gitu. Oke, jadi ini think tank-nya begitu ya Pak ya? Bukan think tank, juga kita buat policy, terus ya. nanti kita minta dieksekusi semua dan kita kontrol nanti. Kan 3 itu aja. Kita enggak mungkin lah kami ini mau istilah saya kalau bahasa tentaranya melacurkan diri kami untuk gitu. Enggak mungkin lah. Saya kan punya juga kepada anak cucu saya, kepada bekas-bekas prajurit saya yang sudah gugur ataupun yang masih hidup, bahwa saya menjual Indonesia, enggak mungkin lah saya lakukan. Sekarang kita bicara soal bagaimana kemudian dampak pandemi COVID-19 terhadap rencana jangka panjang. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, target-target yang kemudian secara jangka panjang ini seberapa terganggunya Pak Luhut? Ya 3-4 bulan terakhir ini terganggu, kita harus akuin karena semua hampir berhenti kan. Tapi sekarang saya lihat investasi cepat sekali karena orang di dunia mereka cerita mereka nih ke saya. Dan saya berkomunikasi call juga, virtual sama mereka. Semua melihat Indonesia itu masih tempat investor yang bagus. Masih. Jadi tadi baru diumumkan misalnya Hyundai, CATL, Seattle Lithium Battery, mengumumkan dia mau menginvestasi Indonesia untuk lithium baterai 2,6 miliar dolar misalnya. Ya itu kan satu hal yang bagus. Kenapa? Ini kan semua dunia ini tarik-menarik kan. Jadi Cina juga tadi ada masalah, dia bikin 600 miliar dolar stimulusnya dia terhadap ekonominya. Itu pasti permintaan dia banyak, ya kita ekspor ke dia. Jadi kita harus siapin di dalam. Jadi kita percepat pembangunan semua di dalam negeri. Misalnya mereka pasti mencari iron and steel. Jadi apa yang sudah kita punya ada sekarang di Morowali, ada di mana, itu kita percepat pembangunannya. Dan kita nilai tambahnya. Supaya tahun depan kita ekspornya kita lebih tinggi, penerimaan negara lebih banyak, lapangan kerja lebih banyak untuk anak-anak Indonesia, alih teknologi jalan. Jadi kalau kita mendatangkan tenaga kerja asing, ini saya garis bawahin, itu sebenarnya menciptakan lapangan kerja 1 orang asing bisa ke 10
tenaga kerja untuk anak-anak bangsa, atau lebih malah, kalau setelah 5 tahun pasti lebih. Nah itu yang kita lakukan, satu. Yang kedua, ada teknologi transfer. Anak-anak kita, ini kan lihatnya Jakarta, kalau Anda pergi lihat di daerah, seperti di mana namanya itu, di Konawe Utara, di BDB, di Morowali Utara, ya mereka membutuhkan, mana pendidikan berkualitas di sana? Kan tidak ada. Jadi tidak benar ya ada kemudahan begitu ya untuk enggak tenaga lah, kerja kan asing. kita Ada enggak special mungkin treatment lah. gitu ya, Pak Luhut. Kita enggak mungkin lah kami ini mau istilah saya kalau bahasa tentaranya melacurkan diri kami untuk gitu. Enggak mungkin lah. Saya kan punya juga kepada anak cucu saya, kepada bekas-bekas prajurit saya yang sudah gugur ataupun yang masih hidup, bahwa saya menjual Indonesia, tidak mungkin lah saya lakukan itu. Untuk apa gitu. Tapi justru orang yang tidak paham, dengan begini kita bangun pendidikan, kamu nggak kebayang misalnya, sekarang kita punya politeknik yang berkualitas di Morowali. Tidak ada yang pernah bayar, 600 orang setahun intake-nya. Gurunya dari mana? Dari ITB, teman-teman profesor yang senior, mereka mungkin sudah ada yang pensiun, mereka dan punya hati, mereka datang ke sana. Mereka itu dibuat oleh apa? Pemerintah, perindustrian, Kementerian Perindustrian, dan perusahaan itu. Nah mereka prakteknya langsung di tempat itu. Jadi ini sekarang ada politeknik yang berkualitas, mungkin lebih bagus dengan politeknik dan di Jawa. Karena mesin-mesinnya itu tadi diadakan karena sesuai dengan industri itu. Itu kita bangun di sana, kita bangun di Konawe Utara nih sekarang. Kemudian Halmahera Tengah. Jadi itu yang nggak banyak diketahui. Nah sekarang kita mulai satukan 2 tahun lagi, nanti Anda mesti lihat bahwa kita sudah bisa bangun ya mobil listrik kita sendiri. Dan itu semua awalnya dari transfer knowledge itu ya Pak ya? Transfer knowledge itu. Jadi orang nggak paham, orang terus marah, jangan marah. Hari kemerdekaan. Harus bahagia ya Pak Harus ya, bahagia. di tengah Jadi keterbatasan. jangan cepat buruk sangka. Jadi tanyalah, tidak mungkin pemerintah itu mencederai rakyatnya. Tidak ada pemerintah yang begitu. Kalau masih waras dia pasti melakukan yang terbaik. Apalagi presiden ini yang sangat merakyat. Jadi saya pikir kita ini sekarang buat perubahan-perubahan yang sangat besar. Dan sampai kita dibawa ke WTO. Karena dianggap kita terlalu Indonesia. Nah ini lucu ini kan. Padahal di dalam negeri kita dibilang menjual itu. Kadang-kadang nggak ada. Jadi kita harus perang nih sama WTO karena Eropa melaporkan. Terus kita diangkat anti dumping lagi oleh beberapa negara lagi, oleh Cina, oleh Korea Selatan, oleh Malaysia. Kenapa? Karena harga kita itu jauh lebih kompetitif dari mereka. Oke, dengan situasi pandemi seperti ini sebetulnya kita bisa melihat banyak peluang, artinya begitu ya, Pak Luhut ya. Kira-kira selain kemudian tadi Pak Luhut sempat mention Cina, peluang-peluang kerjasama dengan negara mana lagi Pak? Ya nanti jam 7.30 saya dengan Abu Dhabi, bicara sama menterinya, Menteri Suhail. Kita bicara tadi mengenai sovereign wealth fund. Ya kita sudah siapin udah final stage ini sekarang. Itu ya kita mau bilang ini kami mau harapkan pas nanti di omnibus. Itu kemarin saya bicara dengan IDFC, dengan Amerika. Mereka juga pengen masuk di sovereign wealth fund ini. Mau masuk di pharmaceutical, dia mau juga meningkatkan kita limited trade deal. Posisinya. Dia mau juga tadi relokasi dari pharmaceuticalnya ke Indonesia. Kita sekarang lagi nyiapin semua. Jadi banyak sekali sebenarnya yang mau. Dan kita hubungannya dengan Cina sama Amerika, dua-dua ini kan sekarang seperti superpower. Ya kita sebagai negara berdaulat, ya kita sama mana aja baik kan. Harus baik, ngapain kita cari musuh? Tapi salah satu kepala badan Bapak sempat mengatakan ini Pak, kepala BKPM, bahwa di situasi pandemi ini mungkin bisa menjadi salah satu momen supaya Indonesia ini lebih mandiri, artinya tidak ada ketergantungan dengan negara lain gitu ya Pak ya. Seberapa mungkin Pak? Karena kan kalau kita bicara angka misalnya, Cina itu kan sebagai negara yang pemasok barang-barang impor tertinggi di Indonesia. Ya masih bisa, ya, tapi kan? bertahap nanti dia juga tergantung sama kita juga. Sekarang kita nggak mau ekspor lagi nikel ore sama dia. Dari mana dia dapat?
Ya, saya bilang kamu relokasi aja industrinya ke sini. Itulah yang terjadi sekarang ini. Ya, kalau enggak selama ini kan kita hanya ekspor raw material. Jadi maaf kadang-kadang orang nggak paham raw material itu sekarang setelah kita olah sampai kepada R&D itu lebih dari hampir 11 kali nilai tambahnya. Kan kita untung. Dari nilai tambah, dari pendidikan, lapangan kerja, dari pajak, dari teknologi transfer, kita dapat semua. Kok kita nggak mau? Masa lu mau masuk semua, dapat semua? Kan mesti ada juga give and take. Iya kan? Iya. Ya kita berikan dia bilang kami untuk bangun pabrik yang supaya cepat, supaya cost kami rendah, kami perlu ahli-ahli kami dari kampung kami. Ya silahkan dong. Tapi yang membangun jalan, yang membangun gedung, yang membangun itu semua orang kita. Jadi artinya justru menciptakan lapangan kerja di Indonesia begitu Sangat. ya? Seperti Morowali, sekarang itu 45 ribu kalau tidak keliru tenaga kerja. Orang asingnya paling 3 ribuan. Ya. Itu kalau bandingin Freeport. Freeport itu sudah 55 tahun di Indonesia. Asingnya masih ada berapa ribu tuh. Ada batasan-batasan atau tidak sih Pak bagi tenaga kerja asing yang nanti? Ya dia datang kan yang harus ada ahlinya. Yang kita tidak bisa. Ya kita harus akui, kita itu ada guru besar dari TB juga aku saya menjelaskan pada kita, ada teori-teori masalah meteorologi yang mereka teorinya dapat, prakteknya belum ada. Nah sekarang prakteknya itu bisa di sana. Itu kan untung kita. Sekarang malah kita kirim anak-anak muda kita ke mana namanya itu, ke Tiongkok untuk belajar bagaimana mengekstrak kobalt dari low grade nikel ore. Lah kalau enggak kita kapan belajar itu? Dan Tiongkoknya mau. Sekarang udah 1 tahun anak-anak itu sana. Itu dari lulusan ITB, lulusan mana semua itu. Ada ITS, ada juga dari Hasanuddin kalau saya tidak keliru. Nah mereka 21 orang. Itu 2 tahun ada di sana. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang dalam pencapaian Merdeka 75 tahun ini sekarang berubah kita sekarang. Ya, hanya memang ada COVID ini, ya juga saya melihat itu positif. Positif ya Pak ya? Dalam konteks tadi reformasi kita, lebih mengenal diri kita. Tadi pharmaceutical, obat-obat. Saya contoh itu. Kita sadar sekarang. Presiden mintakan supaya semua industri obat kita dibuat. Sekarang APD, masker, dulu semua impor. Sekarang kita ekspor. Kita justru yang ekspor begitu ya. Ada beberapa kritik yang mengatakan Omnibus Law ini tidak berpihak kepada contohnya tenaga kerja begitu. Justru lebih mementingkan atau lebih berpihak kepada orang-orang yang punya dana begitu ya Pak ya. Pak Luhut tadi sempat bicara soal Omnibus Law gitu. Ada beberapa kritik yang mengatakan Omnibus Law ini tidak berpihak kepada contohnya tenaga kerja begitu. Justru lebih mementingkan atau lebih berpihak kepada orang-orang yang punya dana begitu ya Pak ya. Ya enggak mungkin lah kita berduit lakukan gitu. itu. Karena yang kita lakukan bagaimana membuat keseimbangan. Supaya investor itu nyaman, tapi buruh ini juga harus hidupnya layak. Itu yang kita lakukan. Nah, buruh ini kita train juga supaya produktivitasnya juga meningkat gitu. Tapi pembicaraan dengan para organisasi buruh ada 8 itu dari atau 9 ya, 9, 7 itu sudah semua setuju. Ada 2 yang masih tapi ya kita kan tidak bisa berhenti. Iya. Ya, udah jelaskan angkanya, formulanya semua udah dijelaskan. Kalau masih tidak mengerti ya kita kan harus maju. Tidak mungkin lah kita mencederai rakyat kita. Presiden itu, pemerintah itu harus memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Itu kewajiban daripada kita. Tidak mungkin lah. Ngapain kita mesti mikir suksesnya pengusaha ininya mati? Yeah. Atau sebaliknya, ini belain ini semua perusahaannya nggak hidup. Kerja di mana ini? Ya kan? Jadi semua itu harus dibuat secara berimbang. Oke. Soal kemudahan investasi asing ini nanti pengawasannya akan seperti apa Pak? Tadi Bapak bilang kan harus berimbang gitu. Yeah. Nah banyak kemudian yang akhirnya mengatakan ini kelihatannya kok kemudahan bagi investor asing ini cukup
luas begitu. Nah, untuk pengawasannya kan seperti apa? Sebenarnya bukan luas. Kita ini benchmarknya negara-negara di ASEAN. Lah kalau kita aneh sendiri kan orang nggak datang ke Indonesia, ya kan? Iya. Nah kita lihat Thailand, kita lihat misalnya di Malaysia, kita lihat misalnya Vietnam. Kalau lebih jauh lihat sedikit Korea, atau lebih anu lagi lihat Singapura, Filipina. Itu aja yang benchmark kita. Jadi apa yang kita buat sekarang itu ngacu ke situ. Satu, dua, dengan kekayaan kita yang besar ini, orang kan pilihannya tinggal di Indonesia. Sekarang misalnya kita bikin Batang, itu untuk industrial estate. Kita nggak jual tanahnya lagi. 5 tahun pertama Presiden perintahkan kasih bebas. Setelah 5 tahun kau baru sewa. Ya kan kita sama dengan Vietnam. Jadi Vietnam dia nggak punya apa-apa, tapi karena dikasih itu ke sana. Sekarang dengan kita kasih sama dengan Vietnam, kita punya apa-apa ya pasti lari kemari. Jadi strateginya begitu. Oke. Ngawasinya, lah kita semua rame-rame ngawasin. Tadi seperti saya cerita, BPPT misalnya, saya minta Anda pergi secara berkala periksa bagaimana kualitas air, limbahnya gitu misalnya. Itu kita lakukan. Oke. Kalau posisi Indonesia sendiri, Pak, di pasar dunia itu seperti apa? Ya Mengapa sekarang kita kemudian mulai masuk pada apa yang disebut global supply chain. Oke. Dengan tadi kita punya dari nikel ore, terus turun sampai kepada sekarang mau ke lithium baterai, orang kan mesti ambil materialnya dari kita. Kita tidak mau lagi ngasih raw material, tapi material yang sudah kita produksi di sini. Sampai pada ujungnya nanti lithium baterai, sampai recycling lithium baterai itu. Jadi kita satu proses itu jalan. Itu yang kita sebut global supply chain. Jadi Indonesia itu belum pernah masuk dalam seperti itu. Bayangkan 55 tahun tuh copper itu kita jual tanahnya aja bersama dia. Sekarang nggak mau lagi. Kita bikin value added. Jadi generasi kamu atau yang lebih muda lagi pasti akan menikmatin itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang sekarang diluncurkan itu tujuannya adalah untuk jangka panjang begitu ya? Ya, Pak Luhut. sekarang juga terasa, jangka 5 tahun terus sampai ke 10-15 tahun. Ke depan pasti anak muda. Seperti misalnya itu tembaga. Kalau tembaga ini sekarang kan kita bikin smelternya. Ya. Kita dapat asam sulfatnya. Asam sulfatnya itu bagian dari lithium baterai. Jadi akhirnya lithium baterai itu materialnya kita punya 75-80% Indonesia. Kan murah. Tapi kita juga masih ada yang import beberapa, misalnya litiumnya kita masih import dari mana namanya, dari Australia. Tapi kan jumlahnya juga tidak banyak. Nah orang mau import dari kita tadi nikel ore-nya kita nggak mau, kita biarin di sini. Nah tapi kau invest di semari, ya mereka investlah sini. Seperti tadi lithium baterai, ya dia pikir ngapain dia? Sebab transportation cost-nya dia aja membawa ke misalnya katakanlah ke mana, ke Cina, itu udah $10. Kan lebih bagus dia bikin di sini. Dan kita selama ini nggak lihat itu atau kurang perhatikan atau hanya pada rapat di atas kami karena anak-anak muda yang bantu saya itu lihat teknis sampai ke bawah. Dan saya bilang ini untuk generasimu loh. Jadi kamu bikin policy ini, kamu harus lihat untuk generasi kamu, jangan untuk lihat generasi saya. Termasuk juga kebijakan mengekspor benih lobster itu Pak kemarin. Ya lobster itu juga kan dikaji yang oleh tim pakar-pakar dari dari IPB, dari mana saya lihat Pak Edi melihat bahwa itu peluang ada dilakukan. Ya kita lihat aja anunya dia. Jadi saya hanya bilang sama Pak Edi, jangan kamu membuat satu policy yang belum dikaji oleh pakar-pakar. Biarlah pakar-pakar itu mengkaji dan menunjukkan Indonesia hebatnya. Oke. Jadi semua apa yang kita buat sekarang, dasarnya harus ada studi. Ya misalnya sekarang ini kita punya pelabuhan udara ada berapa nih? Ada yang internasional ya, ada mungkin hampir 30. Kemarin kita rapat bersama, kita lihat, kebanyakan ini. Sekarang kita suruh studi. Berapa kita punya yang bagus, internasional ya, maksud saya internasional. Ya kita mungkin punya 6 atau 7 cukup. Begitu juga dengan seaport. Kita ngapain kita mesti hub kita dari Singapura. Kita bikin aja di Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung.
Oke. Itu nurunkan cost kita sampai kepada 35%. Sekarang studi itu lagi jalan nih. Dan itu akan membawa perubahan juga di kawasan ini nanti. Oke, tapi artinya kalau tadi Pak Lut mengatakan harus ada value added begitu ya, dengan kebijakan ini kan artinya yang kita... Karena gini, kalau menurut mereka, ini saya dengar studi mereka, kalau itu nanti dibiarkan di sini, itu sebagian besar juga mati. Alamiah gitu. Nah jadi sekarang petani itu, itu di nelayan itu silakan melakukan. Atau kita mau mensubsidi sekarang mereka untuk membuat penangkaran sendiri. Dan itu sekarang sedang dikerjakan juga. Jadi membuat penangkaran sendiri, sehingga lobsternya itu nanti cukup besar karena beda angkanya itu cukup besar. Oke, sekarang kita bicara soal investasi Pak Luhut, yang saat ini kan otoritas sebetulnya dipegang oleh BKPM gitu ya Pak. Yang sempat dikeluhkan adalah masalah izin yang kemudian menjadi sulit karena ada tumpang tindih dengan lembaga lain gitu. Kalau Pak Luhut melihatnya seperti apa? Sekarang sudah enggak lagi tuh, semua ada kewenangan tuh di Pak Bahlil. Enggak, bagus sekali, semua orang happy. Kalau ada yang bermasalah lagi, mereka biasanya datang ke saya. Oke. Tapi dengan Pak Bahlil kami per telepon aja beres. Ya, tinggal daerah kadang-kadang ada masalah, ya kita undang, kita beritahu. Ya, so far so good sih. Tidak ada masalah. Kita banyak dipuji orang mengenai itu. Semua wewenang kementerian itu diberikan di tempat Pak Bahlil. Oke. Jadi tidak ada lagi masalah. Jadi one door stop. Tapi yang kemudian sekarang masih menggajal adalah di daerah begitu ya Pak? Daerah masih ada beberapa yang menjadi masalah, tapi itu pun rata-rata pemerintah daerahnya kooperatif kok. Rata-rata kooperatif. Saya sendiri di dalam dan saya melihat bagaimana kita kerja, menurut saya hampir tidak ada itu korupsi-korupsian itu. Ya pasti aja dana yang mungkin belum beres, tapi overall enggak. Presidennya begitu, kerjanya kerja aja. Kita dapat presiden yang seperti ini juga nggak mudah. Nggak ada, anak istrinya nggak ada terlibat bisnis sama sekali dalam pemerintahan. Oke, sekarang kita kembali lagi Pak bicara soal pandemi, soal posisi Bapak sebagai Wakil Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional. Seperti yang kita tahu saat ini kita sudah berada di posisi di ambang resesi begitu ya Pak ya. Kita punya waktu dalam 3 bulan ini prediksinya bahkan masih minus gitu Pak. Secara konkret Pak, kira-kira strateginya akan seperti apa Pak? Tadi sudah saya singgung, yang paling menentukan sekarang ini sebenarnya bagaimana kecepatan kita menurunkan anggaran dari APBN dan stimulus. Itu satu. Ya. Kedua, bagaimana kita dorong tadi supaya private sector ini juga hidup. Ya tadi kita kasih insentif dan sebagainya itu. Itu aja kuncinya. Kuncinya itu ya Pak ya. Ya. Tapi kalau masalah menggerakkan pola konsumsi masyarakat yang kemudian menopang, salah satunya menopang pertumbuhan ekonomi, bentuknya akan seperti apa Pak? Ya, macam nih kita bikinkan sekarang misalnya kita dorong rapat-rapat di luar, kemudian kita berikan insentif ke hotel-hotel, kita restoran-restoran nanti akan kita berikan seperti saya bilang tadi yang terjadi di Thailand, di Inggris kita coba contoh itu bahwa mereka memberikan misalnya kalau kamu ke Bali tinggal di hotel bintang 3 ya, jangan kasih yang tinggi-tinggi karena ini kelas menengah nih yang target kita. Kalau yang kelas tinggi-tinggi kan duitnya banyak. Nah itu dia misalnya tinggal 1 malam, ya dia dapat 2 malam atau 1,5 malam misalnya kayak gitu. Itu juga akan membuat ekonomi dorong. Dan sekarang kalau kita lihat Bali aja contoh, nggak usah kita repot-repot tuh udah mulai jalan tuh. Asal orang banyak, ini kan libur panjang nih, udah banyak. Tadi saya tanya di Cengkareng. Sekarang perjalanan itu sudah 49% tingkat anunya. Sebelum seperti COVID. Dan tingkat hunian ini yang jadi masalah juga. Pesawat kadang-kadang udah ada nyuri-nyuri sampai lebih dari 80% gitu. Malah ada yang bilang kemarin penuh. Jadi ya inilah bagaimana kita mengawasin semua ini. Oke, kalau sektor perhubungan seperti apa Pak Luhut? Perhubungan sekarang membaik, saya kira seperti saya bilang tadi pesawat terbang makin bagus. Ya kita juga nggak mau buru-buru, itu justru pemerintah subsidinya penting karena kita nggak mau terus begini. Karena tadi menyangkut COVID ini sampai nanti dapat vaksin. Once vaksin kita dapat, saya kira kita bisa langsung
genjot ke atas gitu. Sekarang kita bikin gradually sambil mendisiplinkan masyarakat kita tadi terhadap masalah COVID-19 ini. Oke, artinya pemulihan ekonomi nasional ini juga harus berjalan beriringan dengan pemulihan kesehatan begitu ya Pak ya. Tidak ada yang lebih prioritas ya. Ya memang kalau menurut saya sekarang ini ya sekarang kita praktis masalah COVID kita sudah lebih mantap ya. Sekarang tinggal ekonomi ini mulai kita genjot. Tapi juga jangan buru-buru. Karena kalau terlalu buru-buru hancur semua nanti. Jadi COVID-19 itu tetap isu yang harus serius kita tanganin. Misalnya tadi Kementerian Kesehatan dengan Satgas, dengan Kominfo, dengan BSSN, duduk kami di sini. Bagaimana soal data ini supaya betul-betul data ini akurat. Jadi satu tangan. Nah sekarang secara bertahap mungkin mulai kita alihkan ke penanganannya di Kementerian Kesehatan. Satu, tapi harus di backup oleh Satgas. Satgas nanti tinggal menggunakan data-data yang didapat dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita perbaikin semua pelan-pelan. Oke, artinya menggunakan satu data begitu ya, sehingga tidak ada tumpang tindih. Yeah. Terakhir Pak Luhut sempat mengatakan optimisme Bapak soal Indonesia yang bisa melewati krisis gitu ya Pak saya sih bagaimana nah, bilang. Sekarang saya mau tanya seberapa optimis Pak kita dan kira-kira kapan Indonesia akan melewati krisis? Mau nggak optimis gimana ya? Karena semua yang saya kasih presentasi, semua mengatakan apa yang Indonesia punya itu satu yang sangat komprehensif penanganannya. Baik dari World Bank, 2 kali saya kasih presentasi World Bank, baik tadi dengan IMF, baik tadi dengan rating agency walaupun mereka tidak bilang begitu, tapi diwujudkan tadi dengan dia keluarkan ratingnya. Kemudian baik dari beberapa bank, misalnya kemarin dengan Bank of America dia punya konsorsium, Morgan Stanley membuat CLSA membuat tadi kayak forum gitu saya disuruh bicara. Semua memberikan itu, baik pembicara individu, saya bicara dengan IDFC kemarin malam, mereka juga lihat Indonesia sebagai potensi luar biasa. Baik pun dengan JBIC dari Jepang. Jadi belum ada institusi yang bilang negatif mengenai kita. Belum ada. Satu pun yang saya lihat. Jadi saya sendiri di dalam dan saya melihat bagaimana kita kerja. Menurut saya hampir tidak ada itu korupsi-korupsian itu. Ya pasti aja dana yang mungkin belum beres, tapi overall enggak. Presidennya begitu, kerjanya kerja aja. Kita dapat presiden yang seperti ini juga nggak mudah. Nggak ada, anak istrinya nggak ada terlibat bisnis sama sekali dalam pemerintahan. Itu satu contoh tauladan yang menurut saya hebat. Jadi buat kita pembantunya ya enak. Pokoknya kita gas aja. Sepanjang itu kepentingan nasional, saya bilang jangan pernah ragu, tancap aja. Saya tanggung jawab. Ya kalau ada yang korupsi di bawah ya ditindak. Tapi kalau dari pemerintahan, saya mau sampaikan pada Anda dan pemirsa, ya secara umum karena semua makin digitalize. Bagaimana kamu mau korupsi digitalize? Pasti terdetek ya Pak ya. Ya jadi kita harus hidup dengan optimisme juga. Itu saya sih, kalau kau nggak hidup dengan optimis, kau ngapain hidup? Kalau jenderal yang sudah bilang kita optimis akan melewati resesi dengan baik, saya sih optimis. Bangsa Indonesia juga harus optimis, Pak. Ya saya mengatakan pada Anda dan teman-teman pemirsa semua, kita memang optimis punya alasan yang kuat. Karena semua saya lihat itu berjalan bahwa kita mengalami masa-masa yang sangat sulit, yes. Bahwa kita masalah kurangan di sana sini, yes. Tapi bahwa kita sekarang melakukan langkah-langkah yang bawa kita keluar dari situ, yes. Saya pastikan sama Anda, yes. Ya, saya kan tidak mau bohong sama anak cucu saya. Itu selalu saya bilang nggak mau saya. Saya tuh di umur saya sini nggak mau. Saya tidak mau bohong juga kepada prajurit-prajurit saya yang sudah gugur itu. Nggak mau saya. Saya itu di hari-hari umur saya segini saya janji pada diri saya. I'll do the best for my country. Itu aja. Nggak ada. Ngapain? Ya, ngapain kita berkelahi tidak perlu-perlu? Ngapain kita membangun kebencian, membangun kebohongan, memberikan contoh yang tidak baik pada anak-anak muda? Enggak lah. Kita kasih contoh yang baik. Bagaimana? Kita nggak manusia sempurna. Banyak kurang kita. Tapi menurut saya pesan-pesan saya dalam usia kemerdekaan 75 tahun ini kita harus dewasa juga. 75 tahun udah dewasa satu negara. Jadi kalau kita nggak bisa berdewasa juga berpolitik, tidak dewasa tadi berpikir di dalam pemerintah, saya kira itu sangat tidak baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kita menyongsong merdeka 75 tahun. Hidup NKRI yang kita cintai, kita jangan pernah mengkhianati
the founding father kita yang telah membuat Indonesia seperti sekarang ini dengan Pancasila, dengan Undang Dasar 45-nya ini. Terima kasih, merdeka. Merdeka. We have to do the best for our Ya, country ya, Pak makasih. Luhut. Dan demikian wawancara saya dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Fayunizar. Sampai jumpa.